Fa bima naqdihim mitsaqahum wa kufrihim bi ayatillah wa qatlihimul anbiya bi ghairi haq wa qaulihim qulubuna ghulf ba Allahu 'alaiha bi kufrihim fala yu'minuna illa qalila. Fa bima naqdihim, disebabkan mereka itu diazab oleh Allah karena mereka itu mengingkari janji mereka itu. Jadi mereka disiksa oleh Allah, dikasih bencana oleh Allah karena dia itu mengingkari janjinya itu. Wa kufrihim bi ayatillah, dan mereka mengkafiri ayat-ayat Allah, yaitu ayat Al-Qur'an. Ya juga ayat-ayatnya Musa itu, kitab Taurat, terhadap kitab Allah yang demikian itu dia itu kafir semua, itu tidak mau mengikuti. Wa qatlihimul anbiya, dan mereka membunuh nabi-nabi. Nah, ini kalau membunuh nabi-nabi itu penjelasan begini. Pada waktu Musa itu telah meninggal dunia, itu kan datanya Rasul berikutnya itu selisihnya kira-kira 1000 tahun. Nah, pada waktu jarak itu orang-orang Yahudi itu sudah banyak yang kafir, ingkar dari ajaran Musa. Lalu oleh Allah didatangkan nabi-nabi yang tujuannya apa? Untuk mengingatkan supaya kembali kepada ajaran Musa, mengikuti kitab Taurat itu. Tapi mereka nggak mau, mereka kafir. Lah, nabi yang mengingatkan itu justru oleh mereka itu dibunuh. Nah, begitu ini ceritanya begini nih. Bighairi haq, membunuhnya itu bukan karena diperintah oleh Allah, bukan karena hak, memang dia karena dengki, tidak senang pada nabi yang baru yang mengingatkan supaya mereka kembali ke ajaran Musa itu. Dia tidak mau diperintahkan itu, mak dibunuh nabinya itu. Dan juga dia diadab itu karena apa? Wa qaulihim qulubuna ghulf. Dia mengatakan hati kami telah tertutup. Maksudnya tertutup itu sudah penuh dengan penuh ajaran. Jadi laksana gelas itu sudah penuh, diisi air, diisi minuman air teh. Itu kalau ditambahi air tumpah kan airnya itu. Dia mengatakan itu, hati saya tertutup, dalam artian sudah penuh dengan ajaran-ajaran yang lalu. Tidak mau kami mengikuti ajaran Muhammad itu. Nah, begitu jawabnya. Hatinya itu tutup katanya sudah, karena sudah penuh. Nah, yang benar, bataba Allahu 'alaiha bi kufrihim. Yang benar, justru Allah itu telah mengunci mati, telah disegel itu hatinya itu karena kekafiran mereka itu. Bukan karena hatinya sudah penuh ajaran lalu tidak bisa ditambahi ajaran, tidak. Justru kan sudah ditutup oleh Allah hatinya itu bikufrihim, karena kekafiran mereka itu. Fala yu'minuna illa qalila. Lah, pada akhirnya mereka itu tidak mau beriman itu. Tidak mau beriman ikuti ajaran Rasulullah. Ya, setelah Rasul datang itu, kecuali qalila, kecuali hanya sedikit. Jadi yang mau iman ikuti ajaran Rasulullah itu hanya sedikit. Wa bi kufrihim wa qaulihim ala Maryama butanan wali adima. Dan mereka juga diazab oleh Allah itu karena apa? Kekafiran mereka itu tadi, tidak mau ikuti ajaran Rasul. Dan juga ucapan mereka terhadap Maryam, yang menuduh Maryam dengan tuduhan yang keji, yang besar. Nah, begini loh ceritanya. Orang-orang Yahudi itu pokoknya tidak senang kepada orang Nasoro, nah, gitu loh. Jadi kaumnya itu kaum Yahudi. Pada waktu Musa agamanya agama Yahudi. Tapi setelah Musa mati, itu ada syariat baru, yaitu agama Nasoro yang dibawa Isa. Itu sama-sama orang Yahudi, sama bangsa Yahudi gitu loh. Nah, Yahudi yang dulu pengikut Musa itu setelah datang Isa tidak mau itu iman pada Isa itu. Bahkan mereka itu pokoknya nanti mau menentang Isa itu. Sampai-sampai pada waktu akan kelahiran Isa, mereka Yahudi itu menuduh bahwa Maryam, ibunya Isa itu seorang gadis yang belum pernah kawin kok punya anak. Lah, itu dituduh dia itu orang yang tidak benar ya.
berselingkuh lah. Lalu itu kan merupakan tuduhan yang maha berat itu pada Maryam. Maryam itu seorang gadis yang murni, tapi atas kehendak Allah lalu hamil, lalu melahirkan anak yang nanti anaknya itu namanya Isa itu. Itu difitnah itu. Karena ucapan mereka memfitnah Maryam itulah lalu mereka diazab. Dan juga karena ucapan mereka, dia itu ngomong juga mereka itu orang Yahudi itu. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam Rasulullah. Dia juga mengatakan, sungguh kami telah membunuh Isa anaknya Maryam itu sebagai rasulnya Allah. Dia ngaku-ngaku kalau Isa itu mereka bunuh. Nah gitu. Padahal Allah menjelaskan, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbihalahum. Allah memberi penjelasan terhadap pernyataan mereka bahwa mereka itu telah membunuh Nabi Isa itu. Apa firman Allah? Wa ma qataluhu. Mereka itu tidak membunuh Isa, tidak membunuh Isa. Wa ma salabuhu, dan juga tidak menyalibnya. Tidak menyalibnya. Walakin subbihalahum. Tapi yang benar Allah itu ya menggantikan Isa itu dengan seorang laki-laki yang wajahnya seperti Isa, gitu loh. Nah, pada waktu orang Yahudi yang benci pada Nasara itu, dia itu kan mengejar Isa itu. Ya, atau sampai ketangkap pada suatu rumah kediaman Isa itu. Nah, dalam posisi seperti itu, Allah melakukan ini tadi. Bahkan diterangkan itu, Isa ngomong dulu pada pengikutnya itu, siapa di antara kamu yang mau menggantikan saya? Maksudnya apa? Siapa yang mau di antara kamu itu yang menjadikan saya? Kamu akan dijadikan seperti rupa saya. Lalu ada seorang pemuda yang menyanggupkan. Nah, setelah itulah Isa itu ditarik oleh ke Allah ke atas ya. Lalu Isa itu digantikan oleh seorang laki-laki yang persis seperti Isa itu. Lalu itulah yang ditangkap. Nah, begitu loh. Nah, setelah ditangkap, nah mereka itu membunuh Isa itu, Isa palsu tadi, Isa gantian tadi itu dibunuh dan disalib. Nah, itulah peristiwa seperti itu. Isa yang asli ditarik oleh Allah ke atas, ya gitu, ke sisi Allah sana. Nah, keadaannya bagaimana? Wallahu a'lam bishawab. Yang tahu hanya Allah, tapi Allah berfirman seperti ini. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakin minhu. Dan sebenarnya orang-orang yang berselisih tentang kematian Isa itu, lafi syakin, mereka dalam keraguan-raguan minhu terhadap Isa itu. Apa benar yang dibunuh itu Isa atau bukan? Itu ragu-ragu sendiri mereka itu. Malahum bihi min ilm, mereka itu tidak mengetahui ilmu yang sebenarnya. Ilat tibaat boni, dia itu hanya berdasarkan kira-kira saja. Wama qataluhu yakinan, dan mereka berkeyakinan bahwa dia itu sebenarnya tidak membunuh Isa sebenarnya. Jadi begini pengertiannya itu. Kaumnya kaum Yahudi, itu ada yang masih mengikuti agama Yahudi, lalu ada yang sudah mengikuti agamanya Nasrani. Isa itu. Lah Yahudi itu tidak senang dengan ajaran Nasrani. Lalu Isa itu dikejar-kejar mau dibunuh lah ceritanya begitu tadi. Sudah ketemu di satu tempat di rumahnya Isa itu. Lalu Isa tadi akhirnya diganti oleh Allah dengan seorang pemuda yang persis sama dengan Isa. Makanya walakin subbiha, Isa itu diganti itu dengan orang lain, laki-laki yang seperti itu. Lah Isa ditarik Allah ke sana. Lah yang ditangkap itu pemuda yang persis sebagai pengganti Isa tadi itu, itulah yang dibunuh dan disalib. Nah, begitu loh. Nah, lalu umat Nasrani pada waktu itu percaya bahwa yang dibunuh itu betul-betul Isa. Sampai sekarang mereka meyakini itu. Nah, makanya orang Nasrani itu memakai simbol salib. Karena apa? Membenarkan bahwa Isa itu disalib, nah, dibunuh dan disalib. Nah, dan siapa yang katanya iman kepada Isa yang dibunuh dan disalib itu akan dapat pengampunan. Begitulah pengertian mereka itu. Tapi yang benar itu tadi, dia diganti seorang laki-laki, lalu Isa ditarik ke atas oleh Allah gitu. Makanya Allah menjelaskan firman-Nya, barafa'ahullahu ilaihi. Nah, Allah menjelaskan
Bahkan Isa itu tidak dibunuh dan disalib, tapi ditarik atau dinaikkan oleh Allah ke Allah sana, ke hadapan Allah. Ya ke atas apa gimana, wong ditarik ke atas itu dinaikkan ke atas, ya pengertiannya ya Allah surga itu ya di atas gitu aja pengertiannya ini. Ya senyatanya ya wallahu alam, Allah yang mau tahu. Tapi Allah menjelaskan Isa tidak dibunuh, tidak disalib, tapi kami angkat ke atas. Diangkat itu mesti ke atas kan, itu ke sisi Allah sana. Nah keadaan bagaimana sekarang wallahu alam. Dan konon beritanya besok di awal zaman, di akhir zaman, besok di akhir zaman, mau hari kiamat itu, Isa itu turun ke bumi itu, akan menyelamatkan orang yang beriman dari gangguan Dajjal. Begitu caranya. Wa kana Allahu azizan hakimah, dan sungguh Allah itu keadaannya dalam keadaan yang maha perkasa dan maha bijaksana.